segala kepentingan dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah melimpahkan berbagai nikmatnya. Lalu salam dan selamat kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sehingga akhir nanti. Pemirsa, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini akan kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah dari Majelis Tafsir Al-Quran yang disiarkan secara langsung dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta. Bersama kita hari ini akan kita ikuti dilaksanakannya salat Idul Fitri dengan imam dan khatib oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMU. Baik, untuk lebih dalam akan kita ikuti bersama bagaimana laporan dengan rekan Wahid Arifuddin yang ada di lokasi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Arif. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lapangan parkir Stadion Manahan Solo, dan di lokasi ini merupakan tempat yang akan diselenggarakannya sholat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Pemirsa dimanapun Anda berada, lantunan takbir sudah kita dengarkan menandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang senantiasa diberikan pada kita. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, di belakang saya para peserta sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah tentunya, dari laki-laki, perempuan sudah ikut meramaikan dan mengikuti sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Pemirsa, penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini secara resmi terselenggara pada tanggal 22 April 2023, dan tentunya ini merupakan kabar yang gembira. Alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan dan bisa memasuki bulan Syawal ini. Pemirsa, kita akan dapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini bersama Ketua Pelaksana Sholat Idul Fitri Majelis Tafsir Al-Quran, beliau Ustadz Suprapto STHI. Dan saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah tenang ya Ustaz, pelaksanaan sudah bisa terselenggara ini ya? Ya insya Allah. Baik Ustaz, untuk pelaksanaan kali ini memang secara rutin diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Manahan, atau ini merupakan nanti akan berganti-ganti tempat seperti itu Ustaz? Baik. Jadi perlu kami sampaikan, dan sebelum segala sesuatunya betul-betul kami mewakili panitia pelaksana bersyukur bahwa Allah mentakdirkan kembali untuk lapangan parkir Gelora Manahan ini diizinkan oleh pemerintah Kota Surakarta dipakai untuk penyelenggaraan sholat Id. Dan kali ini sholat Idul Fitri di 1444 Hijriah. Karena Majelis Tafsir Al-Quran sudah bertahun-tahun lamanya memanfaatkan atas izin dari pemerintah kota untuk menggunakan lapangan parkir ini, sehingga alhamdulillah di tahun ini Allah mentakdirkan itu, dan ini satu kesyukuran luar biasa. Kita bersyukur bahwa puasa telah usai dengan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita bersyukur pada Allah juga ketika kita dimohon oleh agama, dalam hal ini oleh Rasulullah SAW, untuk sunnah melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Kita diberikan kemudahan oleh Allah dengan luar biasa kalau kita melihat ribuan, puluhan ribu yang ada di lapangan Gelora Manahan ini untuk sama-sama bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemudian merupakan kesyukuran luar biasa, dan insya Allah tempat ini menjadi tempat pilihan yang pas yang Allah kehendaki untuk kita, sehingga tidak akan kita harapannya bisa berpindah-pindah, sehingga sudah menjadi satu trademark. Pemerintah Kota Surakarta memberikan kesempatan kepada Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta untuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tempat ini. Baik, berarti dukungan dari Pemkot Kota Surakarta ini sangat betul luar biasa. Jadi pemerintah Kota Surakarta betul-betul memberikan
seluruh fasilitas yang ada. Alhamdulillah. Jadi semuanya silakan dibebaskan untuk dipakai dalam kegiatan keagamaan ini. Sehingga insya Allah luar biasa dukungan dari pemerintah Kota Surakarta. Berarti ini salah satu menandakan hubungan baik antara majelis dengan pemerintah Kota Surakarta. Betul. Ya? Sudah sekian lama. Jadi Majelis Tahfidz Al-Quran sudah sangat bergandingan erat dengan pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengkondusifkan kondisi Surakarta dan juga sama-sama mendidik putra-putri bangsa ini, masyarakat negara ini untuk bisa secara spiritual baik sehingga mereka tahu hak dan kewajibannya dalam bernegara ini. Ya baik, luar biasa ini fasilitas yang diberikan ya. Betul, Ustaz, ya. betul. Salah satu hal yang patut kita syukuri bersama. Amin, ya, Ustaz, ya. betul. Baik, untuk kesempatan kali ini Ustaz, tema terkait dengan yang akan disampaikan oleh Al Ustaz pada kesempatan ini tentang apa Ustaz ya? Baik, tema yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Imam dan Khatib Al Ustaz Durkhalis Saifullah LCMhum ini juga luar biasa, di mana pada tahun ini menjauhi perpecahan di tahun politik. Ini tentu luar biasa, seruan yang harus sama-sama kita dengar untuk seluruh umat Islam khususnya, karena jangan sampai pesta demokrasi yang kita rayakan setiap 5 tahun sekali kalau boleh saya katakan, ini kan hanya satu fase saja, sehingga jangan sampai pasca itu menjadi berpecah belah anak bangsa ini. Sehingga seruan yang disampaikan oleh Al-Ustaz yang berdasarkan dengan Quran Sunnah ini dan para sahabat yang kemudian betul-betul memiliki peradaban yang luar biasa, ini bisa kita ikuti, bisa kita contoh, sehingga kita dalam bernegara, kita sebagai orang beragama itu akan lebih baik, sehingga akan memakmurkan sebagai khalifah di dunia ini. Ya baik. Sebelum kita nanti menentukan pilihan, tentu setiap orang punya pemilihan masing-masing ya Ustaz ya. Yang terpenting kita masih saudara, jangan sampai ada perpecahan di antara kita ya Ustaz ya. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini kan tadi saya berangkat itu sudah banyak sekali petugas-petugas yang hadir dan berada di pinggir-pinggir jalan itu ya. Apakah memang itu salah satu fasilitas yang disiapkan oleh panitia supaya para peserta nanti bisa maksimal dan lancar perjalanan yang Betul. Jadi Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran Surakarta ketika menyelenggarakan event-event yang seperti ini, itu seluruh elemen dakwah itu mendukung. Jadi baik dari SAR-nya, Satgasnya, parkirnya, kesehatannya, bankomnya, semuanya terlibat. Di kepanitiaan ini lebih dari 1.900 konsumsinya semua. Jadi bagaimana kemudian mereka atas keterpanggilan untuk kita bagaimana ikut mensukseskan menyambut para jamaah yang kemudian ketika kita mengundang mereka untuk silakan datang ke tanah lapang ini untuk sama-sama menunaikan sholat Idul Fitri ini, maka panitia pelaksana dengan seluruh anggotanya di setiap elemen itu mendukung, berjibaku. Tadi malam misalnya kita hujan pun mereka menggaris Sudah tadi malam ya, itu luar biasa. Bahkan sejak tadi siang, jadi di Jumat siang mereka sudah membawa untuk sound dan sebagainya, sehingga tadi malam sampai jam 12:30 ya untuk bisa selesainya panggung. Sehingga kita berharap bahwa yang kita lakukan ini menjadi menginspirasi generasi muda khususnya di majelis dan juga secara umum di masyarakat Indonesia khususnya, bahwa apapun yang kemudian kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan itu kalau dorongannya dari pribadi agama, maka insya Allah semuanya menjadi ringan dan kita mesti ingin berpartisipasi untuk itu. Berarti semua petugas ini berangkat dari dorongan hati masing-masing. Betul. Kalau tidak itu siapa yang mau? Kita hanya mengharapkan Allah saja, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahalanya. Sehingga kita ada yang sudah berangkat dari kemarin pagi, meninggalkan keluarga ya. Itu bagi kami betul-betul luar biasa. Kalau bukan karena agama, kalau benar Allah yang telah mencelup hati mereka dengan Al-Quran dan Sunnah ini, sangat berat kita melakukan itu. Luar biasa ini. Dan salah satu poin plusnya ya Ustaz, ini nanti membantu tugas dari Korlantas dan lain sebagainya. Betul. Jadi kami sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan menjadi menginspirasi ya. Setiap kita berkegiatan semaksimalnya jangan sampai menzolimi hak-hak orang lain. Jadi bagaimana ketika mereka berkendara tetap bisa jalan, kita atur. Karena untuk Satgas pengendali pun ya lebih dari 300-an yang parkir hampir 350-an ya, yang kemudian kita terjunkan, sehingga kami tetap harap, kami juga berterima kasih kepada pemerintah kota, kemudian Dedishub, kemudian juga tempat-tempat yang kita minta. Jadi di Kalam Kudus misalnya, kita izin untuk dipakai parkir, beliau mengizinkan ya. Kemudian di POK itu juga sama. Sehingga kami sangat betul-betul bersyukur sekali. Tidak ada kata lain juga kecuali bersyukur. Innal hamdalillah wa syukralillah. Tidak ada kata itu
selain kemudian kita betul-betul merasa berbahagia, Allah betul-betul menolong kita, hamba-hamba yang kemudian dengan penuh sukacita ingin menyambut bagaimana kemudian aturan agama kita lakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan Quran Sunnah ini. Baik, Ustaz, terakhir adakah pesan untuk para jamaah dan mungkin ada semangat untuk para petugas yang Baik, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama kepada petugas kami tetap menyampaikan sebagaimana briefing tadi malam, kita tetap menjaga kesopanan kita, menjaga akhlak kita yang terbaik karena kita melaksanakan tugas ini adalah lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua bagi jamaah yang masih dalam perjalanan kami tetap mohon safety first. Jadi keamanan yang didahulukan. Nanti insya Allah ada sholat kedua kalau nanti misalnya terpaksa ketinggalan di sholat pertama. Kemudian bagi yang sudah di dalam, kami tetap berharap untuk bisa mengikuti arahan-arahan dari petugas. Karena semuanya demi ketertiban. Jangan sampai kemudian inginnya sendiri, tetapi kemudian ada hal-hal yang terlanggar sehingga akan mengganggu proses mata rantai berikutnya. Saya kira ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian reportase ataupun wawancara kami yang pertama dengan Ketua Panitia Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya kami informasikan kepada Anda yang belum melaksanakan kewajiban kita yaitu pembayaran zakat fitrah dari panitia sholat id sampai batas sebelum didirikannya sholat id masih menerima untuk Anda yang terlewatkan belum membayarkan zakat fitrahnya di kepanitiaan ataupun di tempat sholat id. Dan tentunya kita juga akan memberikan kesempatan bagi Anda, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, nanti akan kita ikuti bersama khutbah sholat Idul Fitri bersama Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LC-M-Kum yang nanti akan mengambil tema menjauhi perpecahan di tahun politik. Ya, seperti yang kita sampaikan di kesempatan tahun ini pun Majelis Tafsir Al-Quran menggelar di lapangan parkir Stadion Manahan lebih dari 40.000 jamaah yang bisa memadati daya tampung dari lapangan parkir Stadion Manahan. Dan seperti yang kami saksikan pemirsa, sudah siap para peserta ataupun jamaah yang memadati area lapangan parkir Stadion Manahan. Dan masih banyak pemirsa ataupun jamaah yang datang, masih banyak yang berduyun-duyun datang memadati stadion dari lapangan parkir Stadion Manahan. Baik, kembali kita menuju ke rekan Wahid Arifuddin, silakan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, semoga pemirsa saat ini senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan yang dalam masih perjalanan semoga senantiasa diberikan keselamatan dan kelancaran. Tidak usah buru-buru, insya Allah nanti para pemirsa masih bisa mendapatkan sholat bersama berjamaah untuk kesempatan kali ini. Pemirsa, kita sudah bersama dengan salah satu jamaah juga, beliau dengan Bapak Sumarno dari Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dari Wonogiri datang jam berapa ini Pak? Wah, ini ceritanya panjang. Bagaimana? Dalam rangka supaya bisa sholat id di sini, Ya. saya bersama keluarga sudah berangkat sejak kemarin. Kemarin? Iya, kemarin sudah berangkat itu. Hari Jumat? Hari Jumat, betul. Jam berapa dari Wonogiri ini Pak? Habis maghrib. Habis maghrib saya berangkat terus menginap di Kartosuro. Oh. Tepatnya Kidul Kopassus. Menginap di Kartosuro. Ya, dekat dengan cabang Gadak 2 itu. Sebelah barat. Mengapa ini kok memilih berangkat lebih awal ini Bapak ya? Saya tidak mau ambil risiko terburu-buru sehingga terlambat. Karena kalau terlambat ya sudah nilainya sudah berbeda ya. Masya Allah. Nah, pokoknya urusan ibadah itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berarti memaksimalkan waktu sebaik mungkin supaya lebih cepat datangnya dan memilih menginap ini ya Pak. Betul. Kami berusaha setiap sholat id menginap dulu supaya datanya di sini lebih awal. Gitu. Memang kalau perjalanan biasa itu berapa jam Pak dari Wonogiri? Sebenarnya kalau perjalanan biasa tidak terlalu jauh. Wonogiri ke sini itu sekitar 40 km. Namun karena ini suasana Lebaran, di jalan itu macet. Ya. Bisa yang biasanya 1 jam nyampe itu kadang mencapai 2 jam. Nah ini sulit
diprediksi. Jangan-jangan nanti jadi terlambat karena di jalan macet. Ya, akhirnya memilih menginap. Memilih menginap. Saya tidak mau ambil resiko. Ya. Lantas tadi di Kartosuro sarapan di mana gitu Pak? Tadi pagi jam 3:30 sudah makan. Nah, pokoknya subuh harus berangkat. Setelah subuh langsung berangkat. Sampai sini pukul berapa? Sampai sini tadi Subuh bersama sini? jam 5 kira-kira tadi. Jam 5 aja. Awalnya sini. Pokoknya Berarti masih awal ini. masih awal. Jadi langsung saya posisi lebih di depan tadi. Baik Pak Sumarno, ini kan kalau bisa dibilang di lokasi manapun untuk sholat Idul Fitri ini sebenarnya kan diselenggarakan ya. Iya. Termasuk berarti di lokasi Pak Sumarno di Wonogiri ada. Tapi mengapa memilih ke Manahan Solo yang diselenggarakan oleh MTA untuk menghadiri sholat ini di sini? Nah begini, setelah saya mengaji, ternyata saya tahu hukum-hukum ataupun tata cara pelaksanaan ibadah itu. Ya betul, di lain tempat itu diselenggarakan juga sholat id, tetapi yang sesuai dengan tuntunan itu tidak semuanya. Kalau di sini kan sudah melaksanakan apa yang pernah dituntunkan oleh Nabi, sesuai dengan kajian yang pernah kita terima. Jadi kami berusaha mencari sholat id yang sesuai kaidah Islam, sesuai tuntunan Nabi. Alhamdulillah. Saya takut kalau di tempat lain ternyata ya seperti itu. Ya baik, luar biasa. Berarti memang memilih walaupun agak jauh nggak masalah ini ya Oh, Pak? enggak masalah itu, enggak ada masalah itu sudah menjadi tekad itu. Baik, pada kesempatan kali ini bersama siapa-siapa tadi Pak? Keluarga? Anak kedua anak dan istri bersama mertua. Oh, berlima berarti? Iya, berlima. Oh, berarti luar biasa. Jadi- Satu keluarga datang ke sini Iya. untuk sholat Idul Fitri bersama. Dan lantas kan biasanya kalau ada orang Jawa, orang Indonesia itu ada halal bihalal ya Pak ya? Oh iya. Itu datang ke rumah suan gitu ya. Baik, lagi ada pesan dari Pak Sumarno untuk para pemirsa supaya senantiasa mengamalkan hasil kajiannya mungkin. Salah satu seperti Pak Sumarno walaupun jauh, akhirnya tetap ke sini gitu Pak. Iya. Ya untuk saudara-saudaraku sesama warga MTA khususnya dan umat Islam pada umumnya, berhubung ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul, mari kita berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ibadah itu menurut hawa nafsunya sendiri. Maka dengan beribadah sholat id menuju ke Manahan ini, saya dalam rangka melaksanakan ibadah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena di sini penyelenggaraannya pun ya sesuai dengan sunnah, bukan sekedar sesuai keinginan kita semata, tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Sumarno. Iya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita kembali ke rekan Ali Rahman. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, segera akan kita ikuti pelaksanaan sholat di kesempatan hari ini dari lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta. Saya Ali Rahman dan segenap kerabat yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Silakan Bapak Ibu safnya, terutama yang belakang, diluruskan, dirapatkan sambil kita mengumandangkan gema takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
tolong bagaimana nih kondisi soft yang ada di belakang? Belakang belum? Oke, sabar dulu menunggu karena jamaah masih banyak yang hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah siap Ustaz? Salat bisa segera didirikan. Semoga Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. takbir cukup. Sawu sufufakum, safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a, faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladhi yaslan naral kubra, thumma la yamutu
فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa syara'a ahkamal halali wal harami fi kitabihil mubin wa a'azzal ilma wa rafa'a ahlahu alladhina taqaw wa kanu bihi alimin. Nahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa iyyahu nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi innahu yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsa qawaidash syar'i wa bayyanaha ahsana tabyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah, marilah kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, khususnya umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena pada hari ini, atas izin dan ridhonya, kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Semoga puasa kita, qiyamul lail kita, dan amal-amal soleh kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercapailah tujuan puasa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alangkah indahnya apabila kesatuan dan persatuan yang saat ini kita alami, yang hari ini kita rasakan, ini berlangsung selamanya. Tidak hanya hari ini saja. Namun demikian, apabila kita tengok kembali, apabila kita melihat ke belakang, khususnya pada tahun-tahun politik yang telah lalu, pedih rasanya hati ini. Persatuan dan kesatuan ternyata mudah sekali retak. Keretakan itu bukan hanya melanda, bukan hanya terjadi pada umat Islam saja, melainkan juga terjadi pada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa pun seolah-olah berada di ujung tanduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang hak, agama yang cinta damai, cinta kepada kerukunan, benci kepada kekufuran, benci kepada perselisihan, agama yang benci kepada pertengkaran dan perpecahan. Agama Islam menyatukan hati, agama Islam menyatukan bangsa, agama Islam juga menyatukan kabilah, suku, hingga menjadi umat yang satu dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain, tidak akan ada yang mampu menyatukan hati dan merajut persatuan dan kesatuan kelompok yang saling bertikai kecuali dengan dinul Islam, yaitu din yang sahih. Perlu kita cermati, apabila kita melihat kejadian atau sejarah masa lalu, yakni pada masa jahiliyah, bangsa Arab berpecah belah dan saling memusuhi satu sama lain. Bahkan di antara satu kabilah saja saling bermusuhan, apalagi antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Peperangan dan persengketaan terus terjadi seakan tiada ujungnya. Bangsa Arab ketika itu tercabik-cabik, terpecah belah dan saling membenci. Kesetiaan hanya diberikan kepada kabilah masing-masing.
Setiap kabilah memerangi kabilah lainnya. Yang kuat memakan yang lemah, yang zalim menguasai yang teraniaya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah dan din yang hak, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia agar mentaati Allah dan Rasulnya, maka sirnalah permusuhan di antara mereka dan berganti menjadi persaudaraan yang saling mengasihi satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan ini, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Quran surat Ali Imran ayat 103. Permusuhan itu berganti menjadi persaudaraan berkat nikmat Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Mereka tidaklah disatukan dengan harta, tidak pula disatukan dengan ambisi, tidak pula disatukan dengan partai, tidak pula disatukan dengan suku, ras, ataupun golongan. Tetapi yang mempersatukan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Konsep yang bagaimanapun apabila hanya berdasar hasil pemikiran manusia, meskipun didukung dengan dana miliaran bahkan triliunan, dan didukung pula oleh ahli fikir tingkat dunia, tidak akan dapat dipakai untuk mewujudkan ukhuwah, tidak akan dapat dipakai untuk mewujudkan persaudaraan dan persahabatan yang mantap dan hakiki. Sudah terbukti di mata dunia dengan adanya PBB. Kapan negara-negara di dunia ini bersahabat dan bersatu dengan betul dan mantap? Padahal sebagaimana yang kita tahu, PBB didanai oleh seluruh anggotanya yang terdiri dari negara-negara di dunia. Di samping itu pula, di dalam tubuh PBB berkumpul juga ahli fikir tingkat dunia. Namun itu tidak bisa menyatukan negara-negara yang ada di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perlu kita sadari, perlu kita pahami, jangankan manusia-manusia biasa seperti kita ini yang masih bergelimang dengan dosa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dan diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya, andai kata dibekali dengan fasilitas kekayaan sepenuh bumi pun tidak dapat menyatukan hati manusia yang sedang bercerai-berai, yang sedang berselisih, bersengketa dan bermusuhan. Hal ini kenapa? Hal ini lantaran yang mempersatukan hati manusia bukanlah bukan uang, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan harta yang dihambur-hamburkan, bukan pula kepintaran seseorang ataupun kelompok, golongan maupun partai, melainkan yang menyatukan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallah allafa bainahum innahu azizun hakim.
dan yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebentar lagi, di beberapa bulan mendatang, negeri kita tercinta insya Allah akan mengadakan pemilu. Pada tahun politik mendatang, hendaklah seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, tetap menjaga persatuan, kerukunan, menjaga suasana tentram dan damai. Hindari hal-hal yang menyebabkan perpecahan, permusuhan yang diawali dengan pernyataan-pernyataan yang saling merendahkan, menghina, mengadu domba, memfitnah, ataupun menyebarkan berita-berita negatif, berita-berita bohong di tengah-tengah masyarakat. Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri atas keanekaragaman suku bangsa, yang memiliki kebudayaan dan